Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap jajaran pengurus dan pengasuh Pesantren Baitul Quran, dan tak lupa teman-teman angkatan 36 yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kultum saya dengan tema menepati janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 40. Yang ayat ini berbunyi, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Yang kurang lebih artinya, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, dan tepati janji kalian kepadaku, niscaya aku akan menepati janjiku kepadamu. Wa iyaya farhabun, dan hendaknya kalian takut kepadaku. Pada kalimat ya Bani Israel, ya Bani Israel. Pada kalimat ya Bani, ada yang tahu maknanya? Bani di sini artinya anak keturunan. Bani Israel, anak keturunan Bani Israel. Sebagaimana yang sudah diterangkan oleh Ustadz Ulin Nuha yang ngajar Ad-Dakhil itu, Israel itu adalah julukan yang diberikan kepada Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Dan pada kalimat Israel ini jika kita urai menjadi Isra dan Ilun, yakni kalau kurang lebih maknanya hamba Allah yang patuh. Nah, dari sini muncul pertanyaan, mengapa julukan Israel yang sekarang itu sikapnya sangat berbeda dengan julukan Israel yang diberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam? Ada yang mau jawab? Enggak usah, karena ini bukan pembahasan kita kali ini. Pada surah Al-Baqarah ayat 40 ini, setelah saya teliti, setelah saya mentadabburinya berhari-hari bermalam-malam, saya simpulkan ada 3 poin penting, yakni yang pertama, mengingat nikmat Allah. Nikmat Allah. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Seringkali manusia itu lebih mengingat masalahnya daripada mengingat nikmat yang telah Allah berikan. Padahal kita hidup di dunia ini, kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi manusia hanya menganggap pemberian dari Allah itu sebagai nikmat, itu jika berbentuk sebagai sebuah kesenangan. Padahal dalam Islam tolak ukur nikmat itu diukur dari seberapa manfaatnya kepada orang lain dan seberapa dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut ke poin kedua, menepati janji Allah. Menepati janji kepada Allah. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Tepati janji kalian kepadaku, niscaya aku akan menepati janjiku kepada kalian.
Dari poin kedua ini muncul lagi pertanyaan, apa janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Janji kita kepada Allah yakni menjalankan perintahnya, kemudian menjauhi segala larangannya, berbakti kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, jika kita menepati janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak semuanya, maka Allah akan memberikan nikmat yang berlipat ganda. Seringkali manusia itu meminta ketika berdoa agar apa yang diinginkannya itu langsung terkabulkan. Padahal dia itu nggak sadar, nggak ngaca gitu. Apakah janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu sudah dia tepati? Jika kita menepati salah satu janji kita kepada Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang berlipat ganda. Kemudian poin yang terakhir, wa iya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iya ya farhabun, dan hanya kepadakulah kalian takut. Di sini ada yang takut hantu nggak? Jangan sampai takut kita kepada sesuatu itu melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai melebihi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari penjelasan saya tadi bisa kita ambil 3 poin penting yang bisa kita terapkan, yakni yang pertama, selalu mengingat apa yang telah Allah berikan. Kemudian yang kedua, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, menepati janji kepada Allah, dan yang terakhir, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa paham dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.